Nggih, Om Swastiastu. Wasantiang jero mangku Ketut Wirawan sebagai pemangku di Puro Candi Tebing Gunung Kawi Tampak Siring. Nah, untuk tang sejarah Pura Gunung Kawi niki, bagaimana sejarah Pura Gunung Kawi niki? Kalau sejarah di Puro Gunung Kawi, di mana pada masa pemerintahan dari Raja Udayana dengan patni beliau atau istri beliau yaitu Gunapriya Dharma Patni memerintah di Bali, yaitu diperkirakan di abad ke-10, di mana ditulis dalam prasasti kalau Puro Gunung Kawi ini sebagai tempat pertapaan dari Raja Udayana, di mana ditulis di prasastinya dengan Kangkyagan Ambarwati. Dari sana diambil kalau Puro Gunung Kawi ini merupakan peseraman dari Raja Udayana, yaitu sebagai tempat memperdalam ilmu spiritual dari agama Hindu maupun Buddha. Di mana adapun Puro Gunung Kawi ini adalah perpaduan dari konsep Siwa dan Buddha. Di mana adapun candi yang ada di Puro Gunung Kawi ini dengan konsep Siwa, sedangkan gua dengan konsep Buddha. Di mana pada masa Raja Udayana dengan gelar Tapulung, beliau berkehendak membuat pariangan atau pura seperti yang ada di Jawa. Di mana beliau memerintahkan Mahapatih beliau yaitu Patih Kebo Iwo untuk membuat pariangan yang ada di Puro Gunung Kawi. Di mana Puro Gunung Kawi ini aslinya cuma adalah gua dan candi pada masa Raja Udayana. Di mana dibuatnya, kalau di prasastinya dibuat di tahun 945. Prasasti tentang pertapaan Raja Udayana itu dibuat oleh putra beliau yaitu Raja Marakata. Dimanapun adapun nama dari Puro Gunung Kawi ini diambil dari nama candi dan juga gua. Di mana candi yang ada di Puro Gunung Kawi dengan nama Candi Prasada Ukir dan Prasada Uwo. Di mana Ukir berarti gunung atau Buddha atau Pertiwi atau gua, sedangkan Kawi berarti Widi. Di mana kata Kawi diambil dari kekawian Ipatih Kebo Iwo atau dibuat oleh Mahapatih Kebo Iwo. Jadi singkatnya Puro ini diberi nama Puro Gunung Kawi. Untuk kapan berdiri Pura Gunung Kawi niki? Kalau berdiri diperkirakan di akhir abad ke-9. Kenapa diperkirakan di akhir abad ke-9? Sebab di tahun 945 prasasti tentang pertapaan Raja Udayana dibuat oleh putra Raja Udayana yaitu Raja Marakata. Nah, untuk pelinggih yang ada di Pura Gunung Kawi ini, pelinggih apa saja yang ada di Pura Gunung Kawi ini? Kalau pelinggih yang ada di Puro Gunung Kawi ini tidak banyak, karena pelinggih asli dari Puro Gunung Kawi ini adalah candi dan juga gua. Yaitu pelinggih pelengkap yang ada di Puro Gunung Kawi yaitu ada pengaruman, ada poedan, dan juga ada peselang. Kalau di yang besar ini dengan nama pecanangan, dan juga ada balai pengantem. Untuk tujuan berdirinya sama. Sama. Tujuan berdirinya itu sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Tujuan berdirinya beliau sebagai tempat pertapaan dari Raja Udayana. Siapa pengebon di Pura Gunung Kawi ini? Kalau pengempon Puro Gunung Kawi, kalau di sini disebut dengan Krama Desa Puro Gunung Kawi, di mana kramo pengarapnya hanya 66 kakak. Jadi yaitu kalau banyarnya itu Banyar Penaka. Untuk candi-candi niki, untuk fungsi candi di Pura Gunung Kawi niki apa gitu? Kalau fungsi candi yang ada di Puro Gunung Kawi ini sebagai tempat pemujaan dari Raja Udayana dan juga kedua putra beliau dan juga permaisuri. Setiap candi ini memiliki fungsi yang berbeda. Kalau fungsi candi itu mohon maaf nih, karena di
di sejarahnya tidak tertulis, dan juga di situs yang ada di candinya tulisannya sudah hilang. Yang masih bisa dibaca cuma 2 candi, yaitu yang sebelah yang paling utara dan nomor 2 dari utara, yaitu yang paling utara Aji Lumaheng Jalu, sedangkan candi yang kedua yang di selatan yaitu Ruo Anak Ire. Disebut sebagai tempat pemujaan dari Raja Udayana dan juga ke putra beliau, yaitu Marakata dan Nangsu. Sedangkan ketiga candinya itu tidak diketahui, karena seperti yang saya jelaskan tadi, di sejarah tidak ditulis, tentang tulisnya ada di candi, dan juga di candinya itu sendiri tulisannya sudah hilang, sudah termakan usia, sudah lapuk tuh. Eksis banget. Oh.